Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa STGJ. Kami coba menjelaskan materi akuntansi mudharabah. Baik. Pengertian mudharabah bahasa al-darbi fil arti berpikir untuk usaha dagang. Terminologinya ada kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Dapat dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana. Karakteristik akad mudharabah. Investasi mudharabah punya risiko tinggi karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan. Informasi bisa dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Bagian risiko, pemilik dana memiliki risiko dalam bentuk finansial, pengelola dana memiliki risiko dalam bentuk non finansial. Bagian keuntungan menggunakan nisbah yang disepakati, menggunakan nilai realisasi, keuntungan yang wajib pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana. Dasar pembagian hasil usaha dalam usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil revenue sharing, yaitu laba bruto gross profit, atau bagi laba atau profit sharing, yaitu berdasarkan laba neto atau net profit. Jaminan modal tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicarikan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang sengaja, lalai, atau melakukan tetap hal yang tidak sepakati dalam akad. Perjanjian akad atau kontrak ini sebaiknya ditolak secara tertulis dari para hakim, dan perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, ketentuan penggunaan modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian mengelola dana dan sebagainya. Persengketaan, apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah di antara belah pihak melalui badan arbitrase syariah. Hikmah akad mudharabah adalah dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia, karena ada sebagian orang memiliki harta tapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif, dan ada pula yang tidak memiliki harta tapi yang mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Dan demikian dapat tercipta kerjasama antar modal, kerjasama demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Skema mudharabah, pemilik dana, akad mudharabah, pengelola dana, proyek usaha, modal dan porsi laba rugi, keuntungan kerugian, porsi laba bila untung akan dibagi secara nisbah, bila rugi ditanggung oleh pemilik dana. Jenis mudharabah adalah mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah mushtarakah. Mudharabah mutlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan bisnis berarti tujuan mudharabah, namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan pengelola dana, maka kerugian itu ditanggung oleh dana. Mudharabah muqayyadah, pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola untuk mengenai lokasi, cara, dan objek investasi sektor usaha. Contoh, tidak mencampur dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasi dananya kepada transaksi penjualan cicilan tanpa menjamin, atau mengadreskan pengelola dana untuk melakukan investasi yang tidak melakukan melalui pihak ketiga. Mudharabah mushtarakah, pengelola dana turut menyerahkan modal atau dananya bersama investasi. Di awal bersama investasi disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100%, dan pemilik dana setelah perjalanan operasi usaha dengan kepentingan tertentu, dan kesepakatan pemilik dana mengelola dana ikut menangkan modalnya dalam usaha tertentu, dan akadnya disebut mudharabah mushtarakah. Merupakan perbedaan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dasar syariat Al-Quran adalah apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan tidak pernah kamu suci. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, adalah percaya itu menggunakan amanah dan dilahirkan bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dasar surat dan as-sunnah, Salih bin Syuaib radhiyallahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga yang dalamnya terdapat perkataan jual beli, tangguh, muqarradah, mudharabah, mencampur adukan dengan tepung untuk kebutuhan rumah untuk menjual. Abbas bin Abdul Muthalib juga menyerahkan harta sebagai mudharabah, yang mensyaratkan kepada pengelolaan dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika menjelaskan ia mengelola dana menanggung resikonya ketika persatan ditanggung oleh Abbas, didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia membenarkan ayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah: pelaku, pemilik dan pengelola dana, objek mudharabah, modal dan kerja, ijab qabul dari dua belah pihak, nisbah keuntungan.
pelaku. Dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Yang pertama bertindak sebagai pemilik dana, yang kedua bertindak sebagai pengelola dana, keduanya harus secara hukum balik dimiliki kemampuan dua yang melakukan. Pelaku akan mudharabah tidak hanya antara muslim dan muslim. Modal yang sekarang bentuk kas atau aset kas tunai dan tidak utang. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya. Pengelola dana tidak diperlukan untuk mudharabah kembali pada mudharabah. Pengelola dana tidak diperlukan untuk menyewa modal ke orang lain. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal dan kebijakan untuk pikirannya sendiri. Kerja untuk wajib pengelola dana berbentuk keahlian, keterampilan, misalnya skill, manajemen skill. Kerja adalah pengelola dana tidak boleh diinvestasikan oleh pemilik dana. Kerja tidak melanggar dana syariah. Pengelola dana harus menghormati ketetapan yang ada dalam kontrak. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja pada pengelola dana berhak mendapatkan imbalan ganti rugi. Ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana, pengelola dana dan dilakukan secara sama rela. Pemilik dana setuju atas sebenarnya kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju atas sebenarnya dalam kontribusi kerja. Akad dapat dituangkan secara lisan tertulis melalui konsekuensi. Akad tidak boleh dikaitkan dengan suatu kegiatan di masa depan yang belum pasti. Nisab keuntungan nisbah adalah besarnya digunakan untuk membagikan keuntungan pengelola, sedang pemilik dana mendapat imbalan atas keuntungan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas kedua pihak. Jika dalam akad tidak dilain, maka bagian menjadi 50% dan 50%. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada misconduct, negligence, violation. Bila terjadi kerugian, maka cara penyelesaiannya adalah mengambil terlebih dahulu keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil pokok modal. Pada akhirnya akad mudharabah dalam mudharabah disertai batas waktu bagi pada waktu telah. Maka salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, salah satu pihak meninggal dunia, mengelola dana tidak menjalankan amanahnya, modal sudah tidak ada. Si pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil dari profit sharing atau profit sharing. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar bagi hasil laba itu beras, maka bukan untuk pendapatan usaha. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto profit, yaitu laba betul dikurangi beban berkaitan dengan mudharabah. Contoh penjualan HPP, laba kotor, biaya laba rugi, laba bersih 100 juta 100.000, maka sharing 30 kali 70, maka pemilik 30, pengelola 70, mendapatkan 30.000 kali 70. Metode revenue sharing apabila pemilik 10 dibanding 90, maka pemilik 35, pengelola 305 dari laba kotor. Akuntansi untuk pemilik dana. Akad mudharabah dibuat pada saat pembayaran kas dan penjelasan aset non kas. Pengelola dana menggunakan akad mudharabah dalam bentuk kas. Jadi pada penjelasan kas besar jumlah yang dibayarkan, yaitu investasi pada kas mudharabah. Akuntansi untuk pemilik dana untuk penyerahan aset, investasi mudharabah, keuntungan aset kas, tanggungan nilai wajar, investasi mudharabah, keuntungan nilai aset non mudharabah. Kerugian investasi mudharabah, perunangannya, kemudian kas, dan kerugian investasi dan pendapatan bagi hasil mudharabah. Kemudian pada saat setelah barang digunakan, maka kas, kerugian investasi pada pendapatan yang bagi hasil mudharabah. Catatan kerugian terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diketahui sebagai kerugian. Kerugian penyisian kerugian investasi mudharabah bagian dari hasil dibayar oleh pengelola piutang pendapat pada pendapatan hasil mudharabah. Saat pengelola membayar bagi hasil, kas pada piutang pendapatan bagi hasil. Akuntansi untuk pemilik dana pada saat akad mudharabah berakhir adalah kas, penyisian kerugian piutang investasi mudharabah, keuntungan kas atau kas pada penyisian kerugian pada investasi mudharabah. Akuntansi untuk pemilik dana, penyajian pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dan laporan keuangan sebesar tidak tercatat, pengalaman pemilihan ada mengungkapkan hal terbatas transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan, rincian jumlah, penyelesaian investasi, pengungkapannya diperlukan PSK nomor 101. Untuk dana syirkah terborah, pada dana syirkah terborah dari pada satkas dan asatkas diterima. Itu kas pada dana syirkah terborah. Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil, kas pada pendapatan yang belum dibagikan dibagi pada pemilik dana adalah beban bagi hasil mudharabah dan utang bagi hasil mudharabah. Bagi hasil mudharabah pada kas. Bentuk pendapatan belum dibagi hasil
ada beban bagi hasil. Dalam bentuk saat dana dikelola atau pendapatan belum bagi hasil beberapa beban. Ketika dibagi hasil adalah beban bagi hasil mudharabah, utang bagi hasil mudharabah. Saat pengelolaan dana membayar bagi hasil, utang bagi hasil pada mudharabah pada kas. Dalam penutup adalah pendapatan, penyisihan kerugian pada beban dan kerugian pada beban pada utang lain. Di akhir catatan akan dilakukan dana sirkah temporer pada kas dalam kas jika ada penyisian, dana sirkah temporer pada kas dalam kas. Ada penyisian kerugian. Penyajian pengelolaan dan penyajian transaksi mudharabah dalam pengelolaan keuangan adalah dana sirkah temporer dari pemilik dana disediakan sebagai nilai terhadap setiap jenis mudharabah bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah diperhitungkan tapi belum diserahkan kepada pemilik dana disediakan pos bagi hasil yang belum bisa bagian kewajiban. Ungkapan kesepakatan utama mudharabah, rincian dana sirkah temporer yang terima berdasarkan jenisnya, penyaluran dana berdasarkan mudharabah muqayyadah. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.